Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Teman-teman belajar seputar materi dan pembahasan soal-soal UTBK dan ujian mandiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang tahun ini akan berjuang di UTBK dan ujian mandiri, gitu ya. Baik, teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube kami, di mana sudah banyak soal yang telah kami bahas berkenaan dengan UTBK dan ujian mandiri, gitu ya, materi beserta soal-soalnya. Oke, baik. Di video kali ini, teman-teman, kita akan fokuskan menjadi sekitar 4 pertemuan pembahasan mengenai bab rekayasa genetik yang sering muncul di UTBK dan ujian mandiri. Dan soal kali ini memang semuanya adalah soal UTBK dan ujian mandiri berkenaan dengan rekayasa genetika, gitu ya. Baik. Nah, di pertemuan kali ini saya punya soal sekitar ada 5 soal ya. Kita akan bahas terlebih dahulu nomor 1. Baik. Soal nomor 1, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di soal nomor 1 katanya kita akan ganti warna dulu ya. Oke, di soal nomor 1 disebutkan bahwa rekayasa genetik katanya telah menghasilkan tanaman transgenik. Oke, sebab tanaman transgenik katanya hasil rekayasa tidak memerlukan perlakuan. Di sini ada kata tidak ya. Tidak memerlukan perlakuan penyesuaian diri sebelum ditanam di ladang. Oke, dua pernyataan ini harus kita bahas masing-masingnya ya. Nah, berikut materinya, teman-teman. Nah, berbicaranya tanaman transgenik, teman-teman, bahwa tanaman transgenik yang perlu kita perhatikan, dia merupakan tanaman yang sudah disisipi. Oke, berarti ada sesuatu yang sudah masuk terhadap tanaman tersebut. Atau tanaman itu dia memiliki gen asing. Jadi gen dari luar gitu ya. Nah, dari spesies tanaman yang berbeda. Atau dari makhluk hidup yang lain. Misalkan gennya bakteri juga bisa gitu ya. Nah, contoh tanaman hasil rekayasa genetik itu misalkan kalau di kita dikembangkan paling banyak adalah pada tanaman kapas. Gitu ya. Nah, tanaman tersebut memerlukan penyesuaian diri, teman-teman, sebelum ditanam di kebun ataupun di ladang. Jadi harus ada penyesuaian diri. Jadi kalau tidak disesuaikan dulu, maka dia bisa bisa mati gitu ya. Nah, jadi harus diadaptasikan terlebih dahulu sebelum dia ditanam di ladang. Seperti itu ya. Nah, ini dia gambar bagaimana proses rekayasa genetik pada tumbuhan. Misal, saya memiliki agrobakterium. Ini kebetulan saya punya bakteri agrobakterium di mana plasmidnya kita ambil gitu ya, kita potong DNA-nya di sini ya. Plasmid itu dia DNA-nya bakteri yang membulat. Nah, nanti dipotong oleh enzim restriksi endonuklease, teman-teman. Lalu potongannya itu nanti digabungkan dengan DNA yang mengandung gen yang diinginkan oleh kita, gitu ya. Misalkan gen untuk pertumbuhan apa gitu ya, atau untuk berbuahnya besar atau seperti apa gitu ya. Yang jelas disisipkan dengan DNA yang mengandung gen yang kita inginkan. Nah, ini dia proses pertama, proses penyisipan di mana plasmidnya itu dia digabungkan dengan DNA rekombinan, gitu ya. Oke, selanjutnya nanti akan introduksi ke dalam sel sel tumbuhannya, gitu ya, ke dalam kromosom. Jadi dimasukkan ke dalam sel kromosom di dalam sel tumbuhan, gitu ya. Di mana tDNA membawa gen baru pada kromosom tumbuhan, gitu ya. Di situ ada bakterinya. Nah, ada gen bakterinya. Nah, selanjutnya nanti setelah masuk ke dalam sel tumbuhan, nanti biarkan regenerasi tanamannya. Yang nantinya tanaman tersebut akan memiliki sifat baru gitu ya, di mana DNA yang kita sisipkan akan masuk ke dalam tumbuhan tersebut. Gitu ya. Misalkan adanya gen pada bakteri tersebut, misalkan tumbuhan ini menjadi tahan terhadap hama gitu ya. Nah, ini berarti menjadi tumbuhan transgenik. Seperti itu prosesnya ya.
Nah, jadi jawabannya teman-teman, pernyataan pertama dan yang kedua yang betul adalah hanya pernyataan pertama saja yang menyatakan bahwa rekayasa genetik telah menghasilkan tanaman transgenik. Adapun pernyataan kedua kenapa salah? Sebab di sini ada kata tidak memerlukan perlakuan. Nah, mesti ada perlakuan terlebih dahulu ya sebelum ditanam di ladang. Begitu ya. Itu soal nomor 1. Berarti jawabannya adalah C. Betul salah itu jawabannya C ya. Oke. Nomor yang kedua, teman-teman kita perhatikan soal untuk yang kedua. Plasmid katanya adalah, tadi sudah kita bahas ya, plasmid ada ya. Plasmid adalah DNA inti bakteri yang berukuran kecil katanya dan berbentuk lingkaran. Nah, apakah pernyataan ini benar atau salah? Nanti kita bahas. Nah, plasmid sangat penting dalam proses pembentukan DNA katanya, DNA rekombinan pada rekayasa genetik. Oke, tadi juga sudah dibahas sebetulnya ya. Ini sudah bisa kejawab dengan materi soal nomor 1 juga ya. Oke, nggak apa-apa kita bahas lagi. Nah, teman-teman, berbicaranya bakteri, bakteri itu dia teman-teman merupakan organisme atau sel prokariotik. Gitu kan ya? Nah, apa itu sel prokariotik? Bahwa bakteri tersebut dia tidak memiliki membran inti. Nah, itu yang harus diingat sama teman-teman, gitu ya. Nah, kalau dia tidak memiliki membran inti, artinya teman-teman berarti dia tidak memiliki nukleus. Kalau di pernyataan pertama disebutkan bahwa plasmid adalah DNA inti bakteri, padahal bakteri tidak memiliki inti. Berarti sebetulnya pernyataan pertama sudah bisa kita jawab bahwa dia salah, gitu ya. Namun kesininya mah betul nih, berukuran kecil dan berbentuk lingkaran, gitu ya. Oke, sedangkan plasmid merupakan DNA bakteri yang berukuran kecil. Nah, itu kan betul ya, berbentuk lingkaran yang terdapat, ini dia, yang terdapat apa namanya, bukan di luar sel. Maksud di sini dia tidak bergabung dengan DNA intinya, gitu ya. Jadi tidak bergabung dengan DNA utamanya. Kalau DNA utamanya itu dia terdapat di nukleoid, gitu ya, tapi bukan nukleus ya. Jadi tempat di mana DNA bakteri itu berada tidak memiliki membran inti kan ya. Nah, kalau plasmid itu dia di luar dari DNA yang utamanya. Nah, plasmid ini teman-teman berperan penting di dalam proses pembentukan DNA rekombinan yang tadi ya. Di dalam proses rekayasa genetik itu memerlukan vektornya. Nah, plasmid dia digunakan sebagai vektor pembawa dari DNA yang kita inginkan, gitu ya. Nah, kenapa? Sebab dalam rekayasa genetik karena dapat membawa DNA asing, gitu ya. DNA asing dan dapat bereplikasi sendiri. Begitu ya. Itu adalah konsepnya. Nah, kalau mau dilihat, ini dia. Ini adalah DNA atau kromosom utama yang dimiliki oleh bakteri, teman-teman ya. Di tempatnya itu berada di nukleoid. Dia tidak memiliki inti sel, makanya tersebar DNA kromosomnya ini ya. Nah, sedangkan plasmid itu adalah dia DNA bakteri yang satunya lagi yang berbentuk sirkuler, dia lingkaran. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang betul adalah pernyataan yang keduanya bahwa plasmid sangat penting dalam proses pembentukan DNA rekombinan pada rekayasa genetik. Betul ya? Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan keduanya. Berarti salah betul. Salah betul itu adalah D. Gitu ya. Dodol. Oke, baik. Ini dia soal nomor 2. Soal nomor 3, teman-teman, kita akan lihat seperti apa soal nomor 3 ini. Kita akan lihat. Dalam teknologi hibridoma, oke, ini bab rekayasa genetik memang seperti ini ya, bioteknologi modern ini ya. Teknologi hibridoma sekarang. Sel kanker katanya berfungsi untuk mempercepat reproduksi sel. Betul atau salah? Nanti kita bahas ya. Nah, dalam teknologi hibridoma, ekspresi gen yang dikehendaki katanya tidak mengalami perubahan dengan adanya sel kanker. Oke, kita bahaslah semuanya. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas.
Sel yang dihibridkan, teman-teman, dalam teknologi hibridoma itu perlu diketahui sama teman-teman, yaitu tujuannya adalah digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Ingat-ingat teman-teman ya. Jadi kalau ada teknologi hibridoma, pasti jawabannya itu dia tujuannya itu adalah tidak lain hanya untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, sel yang dihibridkan apa? Sel yang dihibridkan itu adalah sel B dan sel tumor, teman-teman. Ini dia, gitu ya. Nah, antibodi monoklonal ini, teman-teman, dihasilkan melalui fusi sel dari keduanya, yaitu dari sel B itu dari hati sel B-nya, gitu ya. Juga yang kedua dari sel-sel apa namanya penghasil sel tumor, tentu dari sel yang abnormalitas berarti ya. Nah, fusi sel di antara sel B dengan sel tumor ini, teman-teman, nanti sel B yang diambil di hati itu dia digunakan karena dapat menghasilkan antibodi. Nah, ini dia dapat menghasilkan antibodi. Antibodi apa yang dihasilkan? Ini dia, yaitu dikarenakan dia dihibridkan dengan sel tumor, maka antibodi monoklonalnya bertujuan untuk menghancurkan sel-sel tumor, gitu ya. Nah, sedangkan sel tumor sendiri digunakan karena dapat membelah diri secara terus-menerus, gitu ya. Jadi kenapa diambil sel tumor itu alasannya. Nah, kedua sel tersebut bersatu dan membentuk hibrid. Nah, sel hibrid ditumbuhkan pada kultur yang sesuai tentunya, yang nantinya akan menghasilkan antibodi monoklonal, di mana antibodi ini akan mengalahkan atau akan menghancurkan sel-sel tumor, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini teman-teman, misalkan kita isolasi sel imun, yaitu dalam hal ini berarti sel beta, ini diambil dari tikus, gitu ya. Nah, ini diambil, terus kenapa dia sel imun? Sebab sel ini diprediksi, bukan lagi diprediksi, sebab sel tersebut mampu dan dapat menghasilkan antibodi. Gitu ya. Lalu dipusikannya dengan siapa? Dipusikannya dengan sel tumor. Ini ya sel tumor, lalu dipusikan, hasil pusinya itu namanya adalah sel hibridoma. Makanya disebut sebagai teknologi hibridoma. Gitu ya. Nah, sel hibrid ini teman-teman nanti dia mampu memproduksi antibodi kalau sudah berhasil hibridnya, fusinya. Gitu ya. Nanti kita bisa klonkan si sel-sel ini yang nantinya mampu menghasilkan antibodi monoklonal. Seperti itu ya, kalau secara konsep. Jadi jawaban yang tepat adalah teman-teman dua-duanya betul, namun dua-duanya dia apa namanya merupakan konsep bukan satu kesatuan, tapi berdiri sendiri, gitu ya. Dalam teknologi hibridoma, sel kanker berfungsi untuk mempercepat reproduksi sel, betul. Namun pernyataan ini tidak dijelaskan oleh pernyataan yang kedua. Artinya, pernyataan kedua dia berdiri sendiri, gitu ya. Dalam teknologi hibridoma, ekspresi gen yang dikehendaki tidak mengalami perubahan dengan adanya sel kanker. Betul juga ini ya. Jadi betul-betul, tapi tidak nyambung. Maka jawabannya adalah B. Gitu ya. Untuk soal nomor 3. Baik, soal nomor 4. Ini dia. Soal nomor 4, teman-teman bisa perhatikan. Sel-sel yang diperoleh dengan cara peleburan dua tipe sel somatik, hasil isolasi katanya, dari jaringan yang berbeda menjadi satu sel tunggal. Berarti fusi dari dua tipe sel somatik ini ya. Oke, siap. Baik, kita akan bahas satu persatu. Sudah ada jawabannya sebetulnya ya. Tadi sudah dijawab, nggak apa-apa lah. Penggabungan dua sel, teman-teman, yang berbeda dengan cara fusi dengan memanfaatkan sel kanker, sel somatik. Nah, gitu ya. Yang mempunyai kemampuan membelah cepat. Oke, dan sel penghasil antibodi tadi adalah sel B. Sel B adalah sel somatik. Maka dia akan menghasilkan satu sel tunggal. Namanya sel hibridoma. Maka teknologinya disebut teknologi hibridoma. Yang tadi ya. Tujuannya untuk apa? Menghasilkan antibodi monoklonal gitu ya. Nah, gampang lah. Jadi jawabannya adalah soal nomor 4 itu adalah E gitu ya.
Ini satu kesatuan dikarenakan masih dalam satu pokok bahasan, yaitu rekayasa genetik. Jadi nyambung terus ya soalnya. Dan yang terakhir teman-teman yaitu soal nomor 5. Betul ya, nomor 5 tadi nomor 4 sudah kan ya? Ah, sudah kan nomor 4. Oke, soal nomor 5. Ini yang terakhir ya. Nah, di soal nomor 5, teman-teman bisa perhatikan sama teman-teman di sini disebutkan bahwa rekayasa genetik yang selanjutnya nih, cloning katanya. Masih merupakan kontroversi katanya antara bencana dan keberhasilan dalam bidang bioteknologi. Oke. Cloning manusia merupakan rekayasa genetik yang dilakukan pada tingkat apa? Oke, konsep cloning ya, dilakukan pada tingkat apa? Baik. Teman-teman, berbicaranya cloning, bahwa cloning itu dia merupakan perbanyakan individu. Ingat-ingat lah, secara vegetatif berarti tidak kawin gitu ya. Melalui rekayasa genetik di mana dia masuk ke dalam tingkat sel. Itu dia cloning gitu ya. Nah, sel-sel yang direkayasa teman-teman adalah sel ovum dengan sel somatik. Tetapi bukan seperti halnya sel hibridoma digabungkan, bukan. Tapi kalau di cloning adalah ada penggantian inti sel, gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, cloning merupakan reproduksi aseksual yang bertujuan akan menghasilkan individu baru yang seragam 100% sama, gitu ya. Dan dapat dimanfaatkan untuk manusia untuk memperoleh keturunan yang unggul. Nah, seperti apa proses sel telur dan sel somatis sehingga menjadi konsep cloning? Seperti ini, teman-teman ya. Bukan fusi sel kalau yang ini. Ini adalah transplantasi inti. Kalau cloning ya. Contoh, yang pertama saya punya sel telur gitu ya. Yang kedua saya punya sel somatik. Ini dia sel somatik, ini sel telur. Sel somatik pertama kali kita keluarkan inti selnya. Inti dari sel somatik itu kan 2N ya. Ingat-ingat sama teman-teman, sel somatik itu memiliki inti sel 2N. Sedangkan sel telur intinya kita buang, nukleusnya kita buang. Akibatnya kita punya sel telur yang tidak berinti. Nah, inti dari sel somatik ini kita masukkan ke dalam sel telur. Ini transplantasi inti nama lainnya ya. Dimasukkan, selanjutnya nanti sel ini, sel telur ini dia akan merangsang bahwa dirinya sudah menjadi 2N, teman-teman. Kebayang tidak sel telur awalnya N, sekarang inti selnya menjadi 2N. Maka otomatis sel telur ini dia merespon akan terjadi proses pembelahan secara mitosis. Sebab seolah-olah dia telah terfertilisasi. Jadi nanti dia melakukan klon, pembelahan secara mitosis menjadi morula, blastula, blastula dimasukkan ke dalam rahim, rahim domba kalau yang di cloning itu ya. Cloning nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang domba doli ya. Diklon pada domba lalu domba itu melahirkan tanpa seksual, itu dia vegetatif gitu ya. Anak yang dihasilkannya dia seragam 100% sama. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah berbicara tentang cloning manusia pada tingkat sel gitu. Itu dia soal nomor 5, teman-teman. Sip ya. Itu dia selesai. Ini baru pertemuan pertama. Nanti teman-teman bisa lanjut ke pertemuan kedua ya. Ini ada 4 pertemuan berbicaranya rekayasa genetik. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman bisa mempelajarinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.